Halo Victorians, ya selamat datang kembali di channel Victory Jogja. Dan seperti biasanya ya, bertemu lagi dengan saya Mirza sebagai salah satu wakil pialang di PT Victory International Futures cabang Yogyakarta, sekaligus juga head analisnya ya, yang seperti di edisi-edisi sebelumnya akan menemani Anda untuk memberikan informasi mengenai pergerakan pasar komoditi, terutama di spesialisasi kami ya, pasar komoditi emas dan juga pasar komoditi minyak dunia. Ya, tidak usah berlama-lama ya untuk intronya. Kita mau langsung mulai saja. Dan di sini saya mau mulai dari pasar emasnya dulu ya. Karena mungkin kalau Anda ngikuti pergerakan harga emas 1 minggu kemarin, luar biasa ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan minggu sebelumnya lagi, ini Anda mungkin ingat ya, November ini temanya mungkin yang di awal November itu adalah pemilu Amerika Serikat ya. Dan euforianya pasca pemilu yang hasilnya itu kalau bahasanya di Reuters itu red sweep ya kan, sapu merah dari sapu bersih dari kubu merah ya. Nah, itu efeknya 1 minggu setelah pemilu, yaitu 2 minggu yang lalu. Efeknya Anda bisa lihat di sini kan, harga emasnya turun dan ini turun ke level terendahnya dalam mungkin sekitar 2 bulan ya. Turun ke level terendahnya dalam sekitar 2 bulan terakhir. Dan tapi setelah itu penurunannya terhenti ya. Setelah itu penurunannya terhenti dan 1 minggu kemarin ya itu dibalas ya, harga emasnya bisa memantul naik lagi. Anda bisa lihat ini sepanjang minggu kemarin itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, itu nggak ada candle merahnya sama sekali, hijau semua, luar biasa ya. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya penyebabnya apa ya. Kalau Anda ngikutin berita internasional ya, setelah mungkin di 2 minggu sebelumnya itu fokusnya di Amerika Serikat ya, hasil pemilu, politiknya seperti apa, kemudian prospeknya seperti apa. Nah, tapi minggu lalu perhatiannya pindah ya, perhatiannya pelaku pasar, investor ini pindah ke Eropa, terutama mungkin di Eropa Timur ya. Anda mungkin juga familiar dengan berita ini ya, Rusia sama Ukraina ini kan dari tahun berapa ya, 2023 kalau nggak salah, itu sudah ada konflik bersenjata kan, ada invasi dan lain sebagainya. Nah, minggu lalu itu dari Ukraina ada serangan ke Rusia, dan kalau dari info yang saya dapat katanya serangannya itu menggunakan senjata buatan dari kalau nggak Amerika Serikat, Inggris ya, Perancis, anggota NATO lah intinya ya. Nah, ini diterjemahkan sama Rusia sebagai wah, Ukraina berarti dapat bantuan dari NATO ya. Artinya ini nggak cuma urusan Rusia sama Ukraina lagi, tapi sudah Rusia versus NATO. Wah, serem ya. Dan ini sekarang pelaku pasar khawatir kalau misalkan ini bisa berlanjut ya, konfliknya, ketegangannya bisa meluas, nggak cuma antar dua belah pihak itu, tapi bisa merembet ya jadinya ke Rusia sama Amerika Serikat juga. Dan Anda yang mungkin sudah ngikutin dari beberapa ya bulan terakhir ya, harusnya sudah hafal kalau misalkan ada ketegangan geopolitik, kemudian kekhawatiran adanya perang ya, orang-orang pasti takut ya untuk investasi di aset-aset kayak saham, mata uang ya, itu ditinggal semua. Akhirnya mereka larinya ke aset yang lebih aman, dan aset yang aman itu atau bahasanya safe haven ya, contohnya ya emas ini ya. Makanya harga emas ini kemarin bisa sempat nyentuh 2.700 lagi ya, bisa sempat nyentuh 2.700 lagi itu hari Jumat, walaupun kemudian tutupnya ya, tutupnya di 2705, mantap ya. Turun 4% di minggu lalu,
Dan 2 minggu lalu, kemudian minggu lalu dibales itu naik juga 4%, luar biasa ya. Nah, terus perkembangannya bagaimana ini untuk minggu ini ya. Ini hitungannya minggu terakhir ya di bulan November. Dan kalau Anda terbiasa ngikutin jadwal ya, terutama kalau sudah sering ngikutin videonya dari Victory dari minggu ke minggu, Anda mungkin sudah hafal kalau minggu terakhir ya, minggu terakhir itu biasanya beritanya relatif sepi ya. Ini kalau kita bicara data ekonomi ya, data ekonomi relatif sepi. Tapi kembali lagi kan, info yang tadi saya sampaikan itu beritanya bukan cuma dari data ekonomi, tapi juga dari kondisi geopolitik dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat dari kondisi geopolitik ini belum ada solusi ya, dalam artian belum ada perkembangan yang berbeda. Dari Rusia sama Ukraina belum ada, kemudian untuk yang Timur Tengah ya, Israel dan Palestina itu juga belum ada tindak lanjutnya, titik temunya, titik terangnya seperti apa. Artinya kalau cuma ngelihat dari situ ya, ada potensi harga emasnya masih bisa ya ini ya beranjak naik seperti itu. Dan ini tadi saya sudah sempat tarik level Fibonacci retracement ya, yang mana ini saya tarik dari high-nya yang di 2790, rekor tertingginya sementara, sampai kemudian penurunannya yang terakhir ya di 2536. Itu Anda bisa lihat sekarang harga emas ini sedang hovering ya, sedang runningnya di sekitaran level 61,8%, 2693. Dan nah ini kalau Anda tadi bangun pagi ya, kalau Anda tadi bangun pagi mungkin melihat pergerakan harga emasnya mantap ya hari ini. Pagi tadi kan Jumat kan ditutupnya 2705. Nah, pagi tadi dibukanya itu 2692. Jadi ada gap itu, opennya gap down ya, dibuka di bawah. Dan ya seperti yang sudah-sudah, tiap kali ada gap biasanya harga akan bergerak berlawanan ya untuk nutup gap tersebut. Dan ini tadi sudah ini ya, saya ingat 15 menit pertama ya, 15 menit pertama ketika pasar ini buka. Nah ini Anda lihat pergerakannya langsung naik tinggi sekali. Dan sudah break high dari minggu lalu ya, minggu lalu tertingginya 2711. Minggu ini tadi sudah sempat nyentuh di 2721, yang kalau Anda lihat 2721 ini adalah level resisten satu hari ini. Nah tapi seperti yang dilihat juga ya, di situ 2721-nya nggak tembus, ngayun turun, dan sekarang runningnya kembali lagi ke dekat harga pembukaan atau dan juga level pivot harian di sekitaran 2695 seperti itu. Ya, jadi setelah pergerakan panjang naik tinggi kemudian dibales dengan penurunan, ini sekarang kondisi relatif netral kalau saya ngelihat dari hariannya ya. Dan tapi kembali lagi untuk arahan untuk minggu ini, kalau menurut saya arahnya masih cenderung bullish ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat ada sinyal dari sisi indikator atau teknikal ya, teknikalnya Anda lihat ada sinyal turun, mungkin ya bisa dimanfaatkan dalam artian nggak usah ikut follow sell-nya, tapi biarkan harganya turun untuk kemudian kita bisa ngambil buy lagi dari bawah ya. Bahasanya buy on dip ya. Jadi kalau harganya ngedip ya, turun ke bawah, kita ngambil lagi nanti buy di bawah. Kalaupun misalkan ada penurunan ya, target saya di sini sih, moving average 100 yang di H4 ini di 2658 ya. Atau kalau pakai level Fibo yang sama tadi, kalau pakai level Fibo yang sama ya, berarti di sekitaran 2663 ini kalau misalkan ada yang mau ngambil buy dari bawah seperti itu. Dan targetnya untuk ke atas ya, harusnya kalau Anda buy-nya dari 2663 berarti targetnya di atas 2700. Tapi kalau untuk bisa ke atas lagi ya, menurut saya ini sih, karena tadi 27 ya, sekitaran 2722 ini jadi resisten yang sementara ini lumayan kuat ya. Patokannya kalau misalkan Anda ngejar target yang lebih tinggi ya, kalau bisa break 2722 ini, nanti targetnya kalau 2722 bisa ditembus,
berarti targetnya di sekitaran 2735 ya, atau mungkin di sini ya 2750, dan baru nanti kalau bisa lewat 2750, nah ini ada kemungkinan 2790-nya bisa dikejar. Itu dari sisi teknikal ya. Nah, tapi kalau dari sisi fundamental ini saya sekali lagi bicara fundamental yang mungkin bisa kita lihat jadwalnya ya. Ada nggak yang bisa kita manfaatkan untuk transaksi di minggu terakhir bulan November ini ya? Ada beberapa, walaupun mungkin bukan di hari Senin ini ya. Hari Senin relatif sepi untuk data ekonominya, tapi nanti masuk Selasa, Anda lihat di sini ada CB Consumer Confidence. Ini adalah indeks kepercayaan diri konsumen dari Amerika Serikat ya, yang disurvei oleh lembaga ini, CB itu Consumer Boards ya. Nah, terus untuk hari Kamisnya, dan kalau minggu terakhir biasanya ada data ini GDP ya. Ini update data produk domestik bruto Amerika Serikat untuk kuartal ketiga kemarin ya, ini pertengahannya. Dan ada klaim pengangguran juga, ini tumben-tumbenan ini klaim penganggurannya hari Rabu ya. Oh, karena sepertinya hari Kamis. Nah, hari Kamis ini, Kamis sama Jumat ada bank holiday ya. Akhir November itu di Amerika Serikat ada perayaan namanya Thanksgiving ya. Dan Thanksgiving itu ibaratnya kalau di Indonesia ya mungkin setara kayak Lebaran lah levelnya ya. Jadi waktunya mudik, kemudian kumpul keluarga, ada makan-makan dan lain sebagainya. Makanya beritanya ini pada maju ya. Yang nanti kemudian dilanjut hari Jumatnya setelah Thanksgiving itu ada Black Friday ya. Kalau Anda mungkin yang suka belanja online barang-barang dari luar negeri terutama, seringkali Black Friday ini nanti ada diskon ya. Jadi kalau ada yang mau belanja itu bisa ditunggu ya Black Friday. Tapi kalau untuk minggu ini menurut saya sorotan utamanya yang Kamis dini hari sih. Jadi Rabu malam itu ada FOMC meeting minutes, rilis hasil rapat atau mungkin notulen ya, notulen rapat Bank Sentral Amerika Serikat. Rapatnya sudah diadakan awal November kemarin, rilis notulennya sekarang. Dan ini nanti bakal ditunggu karena orang-orang akan nyari petunjuk atau informasi tentang Desember besok ini rapatnya kira-kira arahnya kemana. Karena setelah hasil pemilu kemarin orang-orang agak ini ya meragukan apakah Desember ini perlu ini untuk nanti memangkas suku bunga lagi. Soalnya kalau setelah melihat hasil pemilunya, begitu Trump terpilih dan prospeknya sekarang keluar ini, prospeknya sekarang ke depan adalah kemungkinan begitu nanti kebijakannya Trump bisa dijalankan ya, memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain juga mendorong kenaikan inflasi. Dan kalau inflasinya naik lagi ya suku bunganya nggak perlu diturunin. Nah, jadi FOMC meetingnya besok kemungkinan akan nyari petunjuk untuk itu ya. Jadi itu dari sisi teknikal dan fundamental untuk market goldnya. Kemudian untuk market oil ya. Dan untuk market oil ini mungkin kalau kita lihat satu minggu lalu ya, satu minggu lalu sebenarnya cukup menyenangkan karena di awal minggu kita lihat harga masih di sekitaran ya 67 ya. Saya menyarankan ke Anda karena itu harga yang rendah, terutama untuk hitungannya tahun ini. Yaudah kita bisa follow buy saja, nanti targetnya di sekitaran 69 atau mungkin di 70. Dan harganya kemarin itu sudah sempat nyentuh di 71. Jadi kalau yang sepanjang minggu lalu mungkin ada hold posisi buy ya. Loh, berarti kan lumayan ya dapat profit. Nah, sekarang ketika harganya sudah di 70, terus kita transaksinya apa ini ya. Jadi kalau Anda yang masih punya tanggungan transaksi buy dari minggu lalu dan masih optimis harganya bisa naik, karena kembali lagi ya minyak ini banyak faktor fundamentalnya, dengan adanya perang juga di Rusia sama Ukraina, karena Rusia ini salah satu negara yang penghasil minyak juga, jadi dikhawatirkan merusak supply kan kalau misalkan ada perang ya, ada kemungkinan harganya masih bisa lanjut naik ya. Tapi kalau ngelihat dari
pagi hari ini ada sepertinya akan ada koreksi turun dulu. Jadi untuk Anda yang mau memanfaatkan untuk ngambil buy lagi, levelnya sama seperti minggu lalu ya, di sekitaran 60, harga $69 per barel. Itu Anda bisa gunakan untuk open buy. Kalau misalkan mau di average, nanti tunggu di 67, nanti averaging buy lagi dari bawah. Targetnya kalau buy-nya dari 69, berarti targetnya di sekitaran 725.50. Tapi kalau Anda buy-nya bisa dapat dari 67 lagi, ya targetnya di sekitaran 69. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk review market minggu ini. Dan ya, seperti biasanya, kalau Anda rasa review ini bisa bermanfaat ya, bisa klik like buttonnya ya, bisa kasih like. Dan ya, ini kembali lagi sebagai second opini saja, edukasi saja. Kalau ada yang mau saran transaksi yang lebih detail, bisa kontak kami melalui Instagram ya, @vif_jogja, bisa DM di situ supaya nanti kami sambungkan ke wakil pialang kami yang sudah ya berlisensi dan teruji keahliannya ya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk subscribe channel Victory Jogja ini supaya Anda nggak ketinggalan ya info-info market berikutnya untuk market mingguan. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan salam profit.